warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Batang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik. Saya Iman Nugroho dari SMP Negeri 1 Beladu. Saya Sumarsini dari SD Negeri Ketulang 03. Saya Imam Mandoro dari SD Kali Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Imam? Alhamdulillah, baik Bu. Sehat. Oh iya, alhamdulillah ya Pak ya. Dengan cuaca hari ini yang sering hujan ya. Sehat. Sebelumnya rencananya kan nanti Pak Imam mau melakukan coachingnya. Iya, gimana? Iya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan ya Pak. Boleh Pak? Siap. Ya. Pak Imam sudah mengetahui tentang topik penilaian coaching ya Pak ya? Nah, sudah Bu juga tahu tadi ada sampai ketiga Bu. Ya. Ketiga kriteria aktif, terus buat terus memberdayakan kucingnya. Ya. Ketiga. Ada tiga ya, itu ya. Kemudian kompetensi apa yang mau dikembangkan Pak Imam nanti untuk melakukan coaching? Nanti tiga-tiganya kita komunikasi ada tiga Bu. Nah itu konsep kembangkan sempurna dari ilmu, aktif juga membuat pertanyaan. Ada tiga ya Pak ya. Dari ketiga itu kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Imam kembangkan pada saat coaching itu apa? Yang lebih spesifik Bu ya, Ya. yang lebih spesifik itu di mendengar aktif Bu. Karena di mendengar aktif itu biasanya saya itu kurang fokus gitu. Kurang fokus, jadi kalau dikatakan lawan bicara saya itu biasanya ada yang saya tidak dengarkan, jadi istilahnya kelewatan. Jadi yang dikembangkan itu adalah mendengar aktif ya Pak ya. Mungkin indikator yang ingin dicapai dari Pak Imam itu apa? Indikatornya ya nanti saya bisa coaching, bisa menggali, Iya. coachingnya yang dilakukan, bisa coachingnya itu bisa memberdayakan dirinya sendiri tanpa harus saya istilahnya saya dia harus sadar dari itu. Banyak sekali ya Pak ya. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan Pak Imam lakukan? Nanti yang saya harapkan itu ya nanti setelah saya saya ingin mengetahui apakah diri saya itu sudah melakukan coachingnya itu sudah sesuai dengan harapan, dengan alur kita. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Pak. Kalau boleh dilanjutkan proses coaching hari ini, semoga bisa melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya Pak ya. Silakan melakukan proses coaching hari ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi Pak Imam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Nah, ini waktu jam istirahat Pak ya, berarti nanti ada waktu sebentar bertemu saya gimana bisa mungkin ya sekitar 15 menit apa yang perlu dibicarakan. Baik Pak, saya ini punya keluhan. Ini ya ada pada permasalahan di kelas. Jadi biasanya anak-anak itu kalau di pembelajaran misalnya mereka antusias mendengarkan, kemudian aktif ketika belajar. Akan tetapi akhir ini sebentar lagi kita akan mengadakan tes akhir semester kemarin ambil. Ini anak-anak saya lihat malah tidak antusias dengan pembelajaran yang saya sampaikan.
sampaikan, kemudian ada beberapa anak yang ngobrol sendiri. Saya juga berpikir kenapa hal itu bisa terjadi ya, karena perubahan tema bab pembelajaran, karena memang biasanya dulu kan ketika pembelajaran itu memang saya gunakan metode pembelajaran protor dan sebagainya, tapi ketika pembelajaran di sejarah ini saya gunakan metode ceramah bercerita. Karena saya itu berpikiran bahwa waktu saya kecil dulu kalau diceritakan sama orang tua sama simbah kita itu kan senang memperhatikan. Tapi kenapa kok sekarang ketika saya menggunakan metode itu ada anak-anak diri saya kok anak tidak terlalu antusias seperti itu. Saya punya kendala seperti itu. Berarti antusiasnya menurun ya? Antusiasnya. Dari tadinya antusiasnya tinggi, sekarang antusiasnya menurun. Jadi metodenya dari kalau dulu pakai apa? Dulu metode yang saya ajarkan memang saya gunakan dengan media-media pembelajaran proyektor, media interaktif. Tapi di akhir kegiatan ini saya gunakan ceramah karena saya berpikiran bahwa sejarah itu kalau diceritakan menarik. Tapi saya lihat di pembelajaran saya bahwa anak kurang antusias. Ingin meningkatkan lagi ya antusiasnya. Apa yang diinginkan dari sekarang? Jadi pertemuan ini saya harapkan nanti anak-anak itu bisa meningkatkan antusiasme dalam pembelajarannya, dan juga bisa menemukan solusi dari apa yang saya hadapi di permasalahan sekarang. Gimana kalau antusiasnya lebih bagus? Kalau menurut Pak Iman ini, menurut sudah dari antusias menjadi tidak antusias. Kalau menurut Pak Iman itu apa yang menyebabkan anak-anak tidak antusias? Menurut Pak Iman? Iya. Dari asumsi saya atau opini saya mungkin karena perubahan metode pembelajaran. Kemudian saya juga mengurangi metode pembelajaran. Jadi kalau dulu itu saya gunakan metode pembelajaran yang menggunakan metode interaktif, audio visualnya saya gunakan, tetapi di akhir semester tes ini ketika temanya sejarah, saya gunakan satu metode pembelajaran satu arah yang berpusat pada guru, yaitu ceramah. Karena dibuka ceramah. Diubah metode. Kalau saya ibaratkan berarti ada penilaian mungkin dari skala 1 sampai 10. Kalau mungkin 10 itu paling bagus lah. Ini kan mungkin karena berapa muridnya Pak? Murid di kelas saya itu rata-rata 32. Tapi kalau yang saya ajar itu kan 6 kelas. Berarti ini rata-rata saja. Levelnya itu di angka berapa? Kalau kriteria 1 sampai 10 rata-ratanya. Mungkin kan ada yang ya, ya memang di tiap kelas itu tidak sama. Tapi kalau saya rata-ratakan ini antusiasme anak itu berarti menurun. Jadi kalau skala 1 sampai 10 itu saya di rata-rata 7. Ini masih bagus Pak. Iya. Ada 7 rentang 1-10 kan. Kedepannya ininya dianggap berapa? Kedepannya saya inginkan antusiasme anak dalam belajarnya itu bisa setidaknya 8 sampai 8,5. Antusiasmenya bisa meningkat lebih optimal daripada ini, karena saya merasa anak-anak itu sepertinya bisa kalau sampai belajar 8,5. Tadi kan ada metode yang digunakan. Menurut Pak Iman, pengalaman Pak Iman selama ini, anak-anak didik Pak Iman itu senangnya di metode yang bagaimana? Biar antusiasnya itu lebih. Kemarin kita sudah melakukan skala pengukuran Pak, di anak-anak itu kita ukur dengan alat singkat. Selain itu, anak-anak itu terbagi menjadi berapa? Jadi anak-anak itu yang kinestetik memang sederhana, tapi yang audiovisual itu lebih dari 60%. Iya, Audiovisual
audio. yang audio sama visual. Karena yang visual paling tinggi. Visualnya, tapi yang paling tinggi audio Audio visual. yang anak lebih suka yang audio visual, yang gambar hidup lah. Gambar hidup ya. Apa rencananya biar anak-anak itu antusias mengikuti metode-metode yang sudah disukai kan? Berarti dari audio visualnya ini itu dalam belajarnya itu mungkin rencananya ke depan bagaimana? Untuk rencana ke depan berarti saya akan perbaiki modulatornya, saya akan masukkan media pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi saya kembalikan seperti dahulu lagi menggunakan audio visual. Kita gunakan proyektor, kita gunakan video interaktif yang katanya kan kepada anak untuk mengajari tentang sejarah. Kita juga nantinya akan mencoba gunakan peta dan poster untuk meningkatkan minat dan antusiasme anak dalam pembelajaran di bab terakhir ini, Pak. Rencananya seperti itu. Ustaz, poster-poster itu ya? Iya. Jadi di samping audio visual mungkin tapi gambar-gambar. Mungkin anak-anak akan lebih tertarik ya? Iya. Tertarik karena kalau kita ceramah dengan ceramah mungkin anak-anak sudah bisa juga, tapi kalau gambar-gambar tapi di sejarah-sejarah itu mungkin kan kalau bentuk-bentuk gambar itu kan audio visual, video-video itu mungkin bicara kan lebih banyak mengenai Pak Iman gini, kira-kira kapan itu Pak Iman akan melakukan semacam itu? Mungkin apa dalam waktu dekat, mungkin ada jarak dekat, mungkin jarak menengahnya bagaimana, jarak dekat dulu bagaimana? Baik, untuk yang segera dilakukan berarti saya revisi model ajarnya dan pendekatan yang berbeda. Kemudian yang kedua yang juga dalam 1 minggu depan, berarti saya akan mengubah model pembelajarannya dengan memanfaatkan sarana-prasarana sekolah, proyektor, sound, dan saya bisa menerapkan video interaktif kepada siswa untuk menjelaskan sejarah-sejarah. Itu dengan sarana. Umpamanya ada anak yang tidak suka dengan audio visual, mungkin kalau belajarnya hanya gimana cara gimana saya. Jadi kan begitu punya audio dan visual, tapi kita menggunakan sarana audio visual, estetik. Nanti saya rencanakan untuk bisa belajar outdoor. Nah, kita hanya dalam satu ruangan yang ini bisa kita ajak untuk belajar di ruang kelas, belajar sambil bergerak, belajar sambil di luar kelas agar anak-anak itu bisa tidak jenuh, antusiasme naik. Nanti dia semua murid bisa melakukan yang dia sesuai dengan ini sudah di penghujung. Setelah kita ngobrol, kita diskusi, apa yang kira-kira dimanfaatkan orang pembelajaran ini saya menemukan ide dari penyelesaian masalah yang saya hadapi terkait dengan proses anak, terkait dengan minat anak dan pembelajaran sehingga kita bisa menemukan solusi bagi dengan menyesuaikan proses pembelajaran dengan daya belajar anak, visual maupun kinestetik. Jadi kita akan ketemu lagi ya setelah melakukan perubahan. Saya juga ingin tahu jadi anak-anak itu antusiasnya gimana. Kita hari ini cukup dulu Pak Iman ya. Terima kasih berarti ya Pak Iman sudah punya ide yang bagus. Sudah berarti kita membuat perencanaan untuk bagaimana bisa cukup Pak Iman ya. Terima kasih Pak Iman atas waktu yang diberikan tadi. Sama-sama. Pak Iman, tadi sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana, sudah jalan-jalan lancar? Menurut saya sudah Bu, sudah berusaha
sesuai dengan alur cerita yang saya lakukan pada coaching tadi. Ya, sudah sesuai dengan alur cerita ya Pak ya. Bagaimana proses coaching yang sudah Bapak lakukan menurut pendapat Bapak? Tadi ya sudah saya lakukan, tapi yang menurut saya ya memang tidak mudah dulu melakukan proses coaching karena ini tahap belajar yang mungkin saya sudah berusaha, tapi tadi ya mungkin beberapa hal yang mungkin saya tinggalkan, mungkin dari mendengarkan aktif itu mungkin ada yang hilang dari catatan kata-kata tulis. Kenapa Bapak menilai demikian? Karena gitu Bu, berarti saya tadi sesuai dengan tentang mendengarkan aktif itu memang saya biasanya kurang pendengar aktif. Biasanya kalau ada orang bicara itu saya pengennya menyela begitu. Asik ya Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Jadi Bu, Baik Pak, tadi selama proses coaching yang saya amati, nanti Pak Imam sudah sesuai dengan alur kita ya, dengan menanyakan tujuan itu sudah dilakukan oleh Pak Imam, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching, ada lagi menanyakan rencana aksi terhadap solusi untuk menyelesaikan permasalahan, sampai Pak Imam juga menanyakan tentang kompetensi yang itu diharapkan oleh coaching itu ya. Kemudian melalui pertanyaan yang berbagai itu juga tadi kunci sudah menemukan solusi dari permasalahan. Bagus sekali, luar biasa sekali coaching hari ini ya Pak ya. Tetapi tadi dari hasil pengamatan saya itu ada satu masukan, boleh ya Pak? Saya sampaikan ya masukannya ya. Tadi Bapak kan waktu awal itu saya tanya yang mengembangkan potensi itu adalah mendengarkan aktif ya. Tapi saya perhatikan selama saya melakukan itu pengamatan, tadi Pak Imam itu menyela pembicaraan dari coaching. Berarti coaching di situ bercerita, kemudian coaching bercerita tetapi belum selesai, tapi Pak Imam itu sudah menyela ya. Itu yang saya tadi lihat dari kan berarti kurang maksimal dengan aktif Pak. Itu masukan dari saya. Bagaimana pendapat Pak Imam tentang ini? Ya itu Bu, memang saya rasa itu kekurangan saya memang selama ini ya mungkin dalam pergaulan sama apapun biasanya kalau ngobrol itu memang saya tidak tahan itu ya cepat-cepat istilahnya menanggapi gitu. Itu memang yang harus saya kembangkan bagaimana saya itu bisa tahan gitu Bu, bisa tahan mendengarkan aktif. Mungkin karena sudah terbiasa mungkin tidak sadar itu kalau sudah asik ngomong mungkin secara tidak sadar itu muncul dengan sendirinya. Karena saya ya mungkin bagaimana caranya harus agar tidak dilakukan seperti itu pada waktu coaching. Kalau potensi yang lain itu saya kira itu sudah bagus sekali Pak, luar biasa, sudah bisa memaksimalkan kemampuan Bapak untuk menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itu kekurangannya hanya itu Pak ya, tadi belum bisa mendengarkan secara aktif, masih kurang itu. Kemudian boleh saya tanya lagi ya Pak ya, apa yang akan Bapak kembangkan lebih lanjut ya, berdasarkan tadi pengalaman coaching yang sudah Bapak, kompetensi apa yang mungkin kalau di pendengaran aktif mungkin saya harus membiasakan diri sering mendengarkan aktif. Mungkin ya di dalam lingkungan kelas atau sekolah saya mungkin lebih banyak berlatih mungkin dengan anak-anak, ngobrol dengan anak di kelas ya mungkin ya sebelum anak-anak selesai ya saya tidak menyerah dulu atau tidak melakukan percakapan dulu, tidak masuk dulu mungkin seperti itu. Jadi saya kemungkinan harus berlatih. Sehari-hari kan pasti sering ngobrol ya. Jadi saya berlatih, mungkin berlatih mendengarkan teman-teman ngobrol, nanti pada waktu melakukan coaching saya sudah bisa.
semoga dalam coaching selanjutnya itu dapat berjalan lebih maksimal lagi, lebih baik lagi ya Pak ya, dalam mengembangkan kompetensi yang tadi 3 itu ya. Saya juga di sini tadi menulis atau mencatat hasil pengamatan saya waktu Pak Imam itu melaksanakan proses coaching ke dalam form supervisi yang sudah saya catat, di situ sudah saya isi ya. Sebagai penutup ya Pak ya, semoga Bapak kedepannya itu bisa melakukan coaching yang